Bayangkan sebuah kementerian besar yang mengurusi pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi tiba-tiba dibagi menjadi 3 bagian. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah Kemendikbudristek telah menjadi salah satu kebijakan pendidikan paling monumental di tahun 2024 ini. Namun, apakah langkah ini akan membawa angin segar bagi dunia akademis? Atau justru menambah tantangan baru? Kementerian baru ini dirancang untuk fokus menyelesaikan masalah spesifik dengan anggaran pendidikan mencapai 721,61 triliun untuk 2025. Sekilas, ini tampak menjanjikan. Tapi, apakah langkah ini benar-benar dibutuhkan? Dengan pembagian ini, sekitar 40% dari anggaran pendidikan akan dialokasikan untuk pendidikan dasar dan menengah. Sementara pendidikan tinggi dan penelitian mendapatkan 30% dan kebudayaan sekitar 10%. Apakah pembagian ini sudah sesuai? Beberapa akademisi merasa fokus pendidikan tinggi dan penelitian menjadi kurang dominan dibandingkan sektor lain. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023, pendidikan tinggi mendapatkan hampir 50% alokasi. Penurunan ini menjadi perhatian, mengingat riset dan teknologi adalah kunci daya saing bangsa. Beberapa dosen menyebutkan potensi tantangan administratif baru. Pemisahan ini dapat menciptakan tumpang tindih kebijakan. Misalnya, program kampus merdeka yang sebelumnya terintegrasi kini harus berkoordinasi dengan 2 kementerian berbeda. Namun, ada juga yang optimis. Dengan fokus lebih tajam, diharapkan program penelitian bisa lebih relevan dan kebudayaan mendapat perhatian khusus yang sebelumnya minim. Hal ini tentu akan memunculkan skeptis yang berpendapat bahwa fragmentasi ini justru akan menciptakan kebingungan siapa yang bertanggung jawab untuk isu lintas sektor, seperti pendidikan berbasis teknologi. Dalam survei terbaru, 60% akademisi menyatakan kekhawatiran bahwa pemisahan kementerian akan memperlambat pengelolaan beasiswa, program pertukaran mahasiswa, dan dana riset. Mahasiswa juga merasa cemas. Apakah pemecahan ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan mereka? Jika implementasi kebijakan berjalan efisien dan pemisahan ini benar-benar dilakukan, maka sistem koordinasi lintas kementerian harus dipastikan berjalan mulus. Transparansi anggaran dan kebijakan perlu ditingkatkan agar dunia akademis tidak terpengaruh oleh birokrasi yang lebih panjang. Tetapi, jika birokrasi menjadi terbelit-belit, dampaknya akan merugikan mahasiswa, dosen, dan riset nasional. Pemecahan Kemendikbudristek adalah langkah besar yang membawa harapan dan tantangan. Keberhasilannya tergantung pada pelaksanaan yang tepat. Sebagai akademisi, mahasiswa, dan masyarakat, kita harus terus memantau dan memberikan masukan agar pendidikan tinggi di Indonesia tetap maju. Perubahan besar selalu memunculkan dilema. Mampukah pendidikan Indonesia beradaptasi dengan dinamika baru ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah kebijakan ini langkah maju atau hanya menambah tantangan? Share apabila konten ini bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus penelusuran Dep Investigasi lainnya.